Yuk sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Sebelumnya kami ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Muhammad Farid Dias. Nama saya Banu Yadis Ferdon. Nama saya Erma Aulia Solihah. Baik, judul yang kita ambil yaitu Masyarakat Madani dan Kesejahteraan Umat. Yang pertama, latar belakang. Permasalahannya melanda ilmu-ilmu sosial sampai saat ini adalah ketidakmampuan menjelaskan apa dan bagaimana seharusnya tatanan ideal sebuah masyarakat. Civil society yang menjadi sebuah paradigma selama ini menjadi sebuah paradigma ideal mengenai masyarakat dalam diskursus oleh ahli-ahli di Barat, terus-menerus mengalami kebingungan dan distorsi konseptual ketika pemahaman tersebut harus diaplikasikan dalam aktivitas masyarakat nyata. Alhasil, teori-teori yang dihasilkan oleh ilmu-ilmu sosial pasca Renaissance ini terbatas pada wacana yang tidak pernah membumi. Namun, dari 14 abad yang lalu telah berdiri sebuah masyarakat yang mampu melakukan lompatan besar berhadapan dengan berdirinya sebuah komunitas yang bernama masyarakat Madinah. Konsep masyarakat sipil yang melandasi studi ini pada hakikatnya adalah konsep masyarakat yang harus mandiri. Dalam batas tertentu, masyarakat sipil dilihat sebagai entitas yang harus mampu memajukan diri sendiri, bisa membatasi intervensi pemerintahan dan negara dalam realitas yang diciptakannya, serta senantiasa memperlihatkan sikap kritis dalam kehidupan politik. Rumusan masalah. 1. Apa yang dimaksud dengan masyarakat madani? 2. Bagaimana peran umat Islam dalam mewujudkan masyarakat madani? 3. Apa yang dimaksud sistem ekonomi Islam? 4. Apa itu etos kerja Islam? Baik, tujuannya yang pertama untuk mengetahui konsep masyarakat madani, yang kedua untuk mengetahui peran umat Islam dalam mewujudkan masyarakat madani, yang ketiga untuk mengetahui sistem ekonomi Islam dan kesejahteraan umat, dan yang terakhir untuk mengetahui etos kerja Islami. Selanjutnya pembahasan. A. Konsep masyarakat madani. Masyarakat madani adalah sistem sosial yang subur berdasarkan prinsip moral yang menjamin keseimbangan antara kebebasan individu untuk stabilitas masyarakat. Masyarakat madani merupakan konsep yang berwayuh wajah, memiliki banyak arti atau sering diartikan dengan makna yang berbeda-beda. Bila merajuk pada pengertian dalam bahasa Inggris, ia berasal dari kata civil society atau masyarakat sipil. Sebuah kontraposisi dari masyarakat militer, istilah masyarakat dan mengacu pada konsep civil society juga berdasarkan pada konsep negara kota Madinah yang dibangun Nabi Muhammad SAW pada tahun 622 Masehi. Masyarakat Madani juga mengacu pada konsep tamadun atau masyarakat yang beradaban yang diperkenalkan oleh Ibnu Khaldun dan konsep Al-Madinah Al-Fatihah, Al-Fadilah atau Madinah sebagai negara utama yang diungkapkan oleh filsuf Al-Farabi pada abad pertengahan. B. Peran umat Islam dalam mewujudkan masyarakat madani. Dalam membangun masyarakat madani, reformasi pendidikan Islam bisa menjadi kunci terbentuknya masyarakat madani. Pendidikan Islam dapat memainkan peran penting dan strategis dalam mewujudkan masyarakat madani. Karena bagaimanapun pendidikan Islam setidaknya memiliki dua misi yang harus diemban, yaitu pertama memenangkan pemahaman Islam secara komprehensif agar peserta didik mampu mengetahui ilmu Islam sekaligus mempunyai kesadaran untuk mengamalkannya. Pendidikan Islam tidak semata-mata mengajarkan pengetahuan Islam secara teoritik saja sehingga hanya menghasilkan seorang cendekiawan muslim. Akan tetapi Islam juga menekankan pada pembentukan sikap dan perilaku yang Islami dengan membentuk peserta didik menjadi insan kamil. Kedua, memberikan bekal kepada peserta didik agar nantinya dapat berkiprah dalam kehidupan masyarakat serta survei menghadapi berbagai tantangan yang semakin tidak
terkendali. C. Sistem ekonomi Islam dan kesejahteraan umat. Apa itu sistem ekonomi Islam? Jadi, sistem ekonomi Islam atau ekonomi berbasis syariah merupakan sebuah sistem ekonomi yang memiliki tujuan utama untuk kesejahteraan umat. Sistem ekonomi syariah berpedoman pada Al-Quran dan As-Sunnah. Sistem ekonomi Islam merupakan ilmu ekonomi yang dilaksanakan dalam praktek penerapan ilmu ekonomi sehari-harinya bagi individu, keluarga, kelompok masyarakat, dan pemerintah atau penguasa dalam rangka mengorganisasi faktor produksi, distribusi, dan pemanfaatan barang serta jasa yang dihasilkan, tunduk dalam peraturan atau perundang-undangan sunatullah. Yang D. Etos kerja Islami. Kata etos dari bahasa Yunani yang memiliki arti sikap, kepribadian, atau watak. Dari hal ini melahirkan kata etiket atau etika. Berhubungan dengan hal ini, Toto Tasmara menjelaskan bahwa kata etos atau etos berasal dari bahasa Yunani yang berarti sikap, kepribadian, watak, karakter. Sikap ini dalam Islam dikenal dengan istilah ihsan. Makna tersirat dari penjelasan tersebut adalah bahwa etos memiliki kaitan dengan nilai kejiwaan seseorang. Etos kerja Islami dapat dirumuskan sebagai aktivitas yang dilakukan seorang Muslim dengan mengerahkan segala kemampuan yang dimilikinya untuk mengaktualisasikan dirinya sebagai hamba Allah yang melahirkan hasil pekerjaan yang terbaik dan bermanfaat tidak hanya untuk dirinya, tapi juga untuk orang lain. Baik, terima kasih. Ini dulu yang bisa kelompok kami sampaikan. Mungkin jika ada pertanyaan, kami tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.